tempat persis di tenda kita. Dulu ada pendaki nanjak di situ, dia ngeluarin handphone, main handphone, entah mau berfoto atau bikin story, nggak tahu deh. Sempat katanya dapat sinyal. Nah di situ dia posisi disambar petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Di kesempatan hari ini, seperti video-video sebelumnya, gua sudah menghadirkan narasumber yang ada di samping gue ini yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, gua mau berterima kasih untuk teman-teman semua yang udah subscribe serta mendukung channel Timur Misteri. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan rizki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Dan juga untuk teman-teman yang nonton video ini, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and comment channel Timur Misteri, serta aktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi dari video-video terbaru kami. Dan juga, sekali lagi, gue mau mengingatkan untuk teman-teman semua, berbagi ceritanya di channel Timur Misteri, bisa DM di Instagram Timur Misteri, atau juga di email timurmisteri.cr@gmail.com. Sebelum jauh kita mendengarkan cerita dari narasumber kita, yang mana video ini gue rangkum dalam segmen Kong Kumis, Kongko Kupas Misteri. Seperti janji gue tadi, gue bakal ngenalin nih narasumber yang ada di samping gue ini yang akan menceritakan pengalaman misterinya waktu mendaki Gunung Prau di tahun 2020. Abang Fadil. Apa kabar Bang Fadil? Baik Bang Ibnu. Oke, Bang Fadil, sebelumnya gue berterima kasih nih, lu udah mampir di channel gue. Iya. Lu biasa dipanggil Bagol ya? Bagol. Gue manggilnya Bagol aja kali ya? Iya, caranya Bagol. Lu masih suka naik gunung nih, Kak? Iya, masih sih. Masih suka naik gunung ya? Aktivitas sehari-hari? Aktivitas sehari-hari ya kerja di rumah aja sih. Oke, God. Sebelum lu jauh bercerita, lu punya akun media sosial? Ada. Apa tuh? Kalau emang mau di Instagram ada, jadi di nama underscore Bagol lagi Bagol lagi? buat Instagram. Oke. Buat teman-teman semua nih yang mau kenal sama narasumber gua, Abang Gondrong nih, langsung aja nih lu follow Instagramnya @bagol lagi. Bagol lagi. Di sini nih Instagramnya nih. Nanti juga gue cantumin di kolom deskripsi. Gol, sebelum lu jauh bercerita, gue minta kisi-kisi nih. Cerita apa yang nanti bakalan lu ceritain? Gue sih mau cerita pengalaman gue bang. Lanjak di gunung, ketemu sosok pendaki yang pernah tersambar petir di lokasi gue taruh tenda. Oke, pasti epic banget nih. Teman-teman semua pasti udah penasaran nih sama cerita dari narasumber gua. Oke, jangan skip video ini karena kita akan masuk ceritanya. Nama gua Ahmad Fadilah, biasa dipanggil Bagol. Gua mau cerita aja, mau ke pengalaman gua naik gunung Prau di tahun 2020. Jadi gini bang, awal gua mau ngedaki, emang gua pemula awal naik gunung. Oh, jadi gua ini jadi pemula pertama perdana lu nih? Perdana gua naik gunung. Jadi tuh gua sama temen-temen gua nongkrong, iseng-iseng ngobrol, dan salah satu temen gua ini, ya sebut aja si Fajar namanya. Halo Gol, ikut sama temen-temen nih mau nanjak gunung nih. Gunung mana nih Jar? Gunung Prau lah, ayolah ikutlah, kali-kali lah. Oke Jar, kapan nih? Mau rencana nanjak? Anak-anak sih ngajakin di bulan Desember. Gimana akhir? Oh yaudah ayo, gue ikut. Itu tujuan gue di Gunung Prau katanya. Jalur Patak Banteng. Patak Banteng? Iya. Itu posisi ngajakin kurang lebih rencana tanggal 19 bang. 19 Dan di 19 Desember. Dan di tanggal
21 itu gue mulai nyicil pelan-pelan, gue mau packing, beli logistik segala macem, gue preparein semua. Dan di awal pagi tanggal 22 gue berangkat sama teman-teman gue 10 orang. Tuh udah teman-teman satu tongkrongan gue. Berangkatlah gue 10 orang nih. ya. Awal gue jalan langsung ke terminal Kampung Rambutan, beli tiket, nunggu tiket. Itu berangkat dari terminal sampai ke terminal Wonosobo. Kurang lebih gue sampai itu jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Lu OTW dari Jakarta jam berapa tuh, Bang? Dari Jakarta gue jam 9 malam. Jam 9 malam sampai jam 9 pagi. Iya. Meski perjalanan gue sampai sana, sampai base camp Patok Banteng, gue lanjut mandi, prepare makan segala macam, ngopi lah. Oke, dari situ gue juga udah dibilangin sama teman-teman gue, Gol, ini gunung, jangan disamain sifat lo di tongkrongan sama di gunung. Kasih warning lah ya. Dibilangin lah sama teman gue. Oke, siap ya. Mulutnya gue jaga. Oh iya aja. Oke lah, gue prepare rapi semua. Di kurang lebih di jam 11 atau 12 itu gue jam satuan lah. Jam satuan gue udah prepare rapi, langsung naik. Mulai pendakian. Selding gue di pendakian set. Iya karena emang dasarnya gue petakiran gini bang, banyak omong. Iya tapi gue bisa jaga omongan gue. Di situ lah gue udah mulai gini ngobrol petakiran gue begini. Lu batasin lah gitu. Gue batasin. Dan di situ gue biasa aja tuh, belum pemikiran ada kayak pikiran segala macam aneh-aneh lah. Karena gue dengar apa kata temen gue. Ya udahlah, mulailah gue ngedaki. Dan di pos 2 ada kejadian temen gue jatuh, akhirnya seleo. Oke, gue break dulu sembari merdain kaki temen gue nih. Gue pada makan dulu, ngopi, lanjut nanjak lagi gue. Posisi jam kurang lebih tuh jam 2 lewat. Oke lah, gue lanjut nanjak pos 3 pagi ini sampai ke Bukit Teletabis. Bukit Teletabis itu gue kurang lebih sore tuh. Lebih ya jam 4 atau jam berapa tuh. Gue udah di atas. Sampai tempat itu di Bukit Teletabis, posisi temen gue ngajakin di sana aja tuh, di Bukit Satu tuh sepi tuh, view-nya nanti pagi biar kelihatan. Kalau mau summit jadi kelihatan, kita buka tenda udah view. Oke dah, ayo gue ikut aja. Ya udah. Jadi lu di Teletabis Bukit Satu. Ya, gue udah mulai sampai di atas, bersih dulu tempat. Sebagian masang tenda, preparein tenda, dan gue inisiatif nih. Gue daripada gue ngapa-ngapain, cobalah gue buat masak nugget, sosis, atau yang lain lah buat cemil-cemilan, atau bikin sekalian masak air juga buat ngopi. Situlah gue udah mulai masak. Selesai teman gue masang tenda. Dan di situ juga cuaca udah mulai kabut turun, gelap ya. Oke lah, gue lanjut masak di dalam tenda. Oh, pindah ke dalam tenda? Iya, di situ. Nah, dari situ gue udah tuh, intinya kayak bagi-bagi tugas lah gue. Semua udah rapi, udah ganti baju, tinggal buat packing. Mau tidur, pasang SB, matras segala macem lah ya. Jadi tuh bagi-bagi masing. Gua masak sayur-sayuran kayak tumis kangkung, sawi putih, masak lauk-lauk lah gitu. Iya, dan temen gue satu ini, si Fajar ini masak nasi, dan sebagian satu orang lagi buat masak air buat ngopi. Udahlah, gue inisiatif masak. Gue motong sawi, motong kangkung, gue nyari bumbu nih, cabai, bawang, gue ketemu. Nah, yang satu ini penyedap. Gue nyari penyedap ini kok nggak ada. Perasaan di logistik pas belanja packing itu rapi, semua ada. Dan pas gue kemarin juga pas di luar nugget juga komplit bumbu. Oke lah, gue cari tuh sekitaran tenda. Di tenda gue nggak ada.
Gue tanya tenda sebelah. Di situ ada. Lu masang berapa tenda tuh bang? Gua di situ posisi juga 3 tenda bang. Oh 3 tenda. 3 tenda. Gua posisi tuh di sini yang tenda 1, di 2, dan di sini yang isi 4, hitungannya yang ada kapasitas gede lah. Iya. Iya, gue cari tuh pas nyedap di tenda depan gua. Ada ke situ penyedap? Kagak ada gua. Ah, di mana ya? Coba yang kalau nggak salah di gabung sama logistik lain gua, nugget atau sosis tuh. Tadi disatuin semua sih sama anak-anak. Digabungin semua, coba cari situ. Lah yang megang siapa nih? Nugget nih. Carilah tenda sebelah, ternyata di tenda yang besar ini yang kapasitas gede nih. Semua logistik atau segala di situ ada. Coba cari, di situ ada gak? Tahu dicari, sering dia lagi pada nyari, sembari masak juga gua. Ah nggak ada gua, nggak ada. Lah kok nggak ada? Tadi ada loh. Pasnya komplit loh, pas belanja. Kok bisa nggak ada? Coba cari lagi. Dicari, sering masak. Ya udah gue inisiatif nih, karena pas sampai yang masak kan gua, yang ngeluarin barang kan juga gua tuh. Lu sempat masak di luar tuh ya? Iya sempat masak di luar ya, karena ya gua udah inisiatif deh. Ya udah sini minjem senter, coba gua cari keluar. Di tempat lu masak awal itu? Tempat gua masak awal itu posisi itu kurang lebih jam 6:30 lah. 6:30. Kurang lebih lah, nggak lama habis maghrib lah. Ya, gua inisiatif. Ya udah sini minjem senter, gua cari keluar. Keluar bawa senter. Nah salahnya gue, namanya juga baru naik gunung mungkin bang. Jadi tuh senter gue nggak fokus ke bawah buat nyari bumbu, ya begini-gini aja dah, kemana-mana aja gitu kan. Kata gue jalan sedikit ke tempat depanan dikit deh di belakang tenda tuh. Nah gue cari muka gue ke bawah, agak ada. Nah tapi ini senter ini arah ke bawah. Bawah ini bukit yang tempat tenda gue bang. Jurang lah gitu. Ya, ya mungkin jurang itu juga. Kata gue, ah nggak mungkin, apa sih itu? Setahu gue di situ nggak ada pohon, nggak ada apa. Kok ini dia apa sosoknya tuh celana panjang, jaket, sama keril, rapi. Mendaki lah gitu. Iya sesuai sosok mendaki lah outfitnya gitu. Kata gue, ah nggak mungkin lah. Udahlah, gue dalam hati gue gitu. Ah gue jangan macam gue ini lah udah gitu. Gue geser lah. Gue geser cari tempat lain. Cari tempat lain. Nah, ini center gue lagi bang. Arahnya ke sana lagi. Ada sosok lagi bang. Di tempat yang berbeda. Di tempat yang berbeda. Itu di kurang lebih di dataran bareng sama tenda gue. Oh sejajar. Tapi ya ada jauhan di situ. Nah ini kata gue kok sosok lagi. Celana pendek, bawa keril, pakai jaket. Pemikiran gue, anak-anak gue nih mungkin nyari ini, bantu nyari gue. Kata gue ya udah nggak macam-macam dong. Ya udah, gue sekilas gue ganti lagi nyari. Gue selesai nyari, nggak ketemu dah. Gue masuk lagi ke tenda. Pemikiran gue nggak mau cerita nih bang, karena gue pengalaman awal mendaki ya kan. Gue nggak mau cerita nanti yang ada yang lain pada ke bawah suasana. Ya udah gue diem dah, gue lanjut masak. Akhirnya dicari, nah di bumbu penyedap ada di bawah tenda ternyata. Oh jadi bumbunya itu ada di bawah tenda? Iya, makanya nggak ketemu. Udahlah, gue di situ posisi habis ngeliat begitu, gue diem nih. Gue nggak mau cerita ke teman-teman gue diem. Selesai gue masak, selesai gue ngopi, oke lah gue tidur. Nah di posisi itu gue tidur, semua tidur. Teman gue ada satu masih bangun, dia mau tidur katanya, bentar gue habisin kopi lu, nanti gue tidur. Oh ya udah, gue duluan ya tidur. Itu kurang lebih gue tidur, gue kebangun tuh bang. Gue liat handphone, gue pikir udah subuh atau kurang lebih jam 6-an lah. Karena posisi angin badai kenceng tuh, gerimis gimana gitu. Gerimis kecil ya? Iya, posisi gue liat lah jam 2 pagi nih. Gue terbangun karena apa? Karena tenda gue nih patah, kena angin. Nah patahan tenda ini kena muka gue bangun jadinya. Astagfirullah, kok ini tenda di bawah gue nih, ngapa nih? Patah, udahlah gue bangunin temen gue yang samping gue. Jar, bangun jar, ini tenda jar, patah jar. Yo gue, tadi dulu gue, ini angin kenceng banget, enak gue. Ya. Seling, gue teriak.
woi ngodein buat temen gue nih. Tenda Yang lain udah pada tidur semua apa belum? Gue kode, oi ya oi, dia nyaut tuh temen gue, berarti bangun di tenda sebelah tuh satu orang. Ada yang bangun lah ya. Iya, gue teriak lagi, woi lama tuh temen gue belum bangun tuh yang tenda yang besar itu. Oi nggak ada suara tuh, temen gue yang sebelah sana keluar buat ngebangunin di tenda besar itu, buat benerin tenda. Seling situ gue benerin tenda sampai pagi. Gue selesai jam 3 lewat, gue selesai masang tenda, lanjut tidur tuh bang. Lanjut tidur, enak lah, nyaman tidur, lanjut tidur. Bangun lagi jam 5-an, gue bangun, gue mulai samit, gue hiu gini, wah saat gue udah pagi nih, seneng nih. Gue buka lah, biasa aja ya, dibangun set, nggak lama mulai gue prepare masak air buat bikin nasi buat sarapan juga. Di situ bang gue inisiatif, gue cerita ke temen gue. Lu nyeritain kejadian Iya, semalam. kejadian apa yang gue rasain, liat sosok itu. Jar, apa gue? Coba Jar, sini Jar, gue mau cerita. Semalam yang nyari penyedap siapa ya? Yang nyusulin gue nyari penyedap. Lalu bukan sendiri gue. Masa sih? Soalnya semalam gue pikir ada yang keluar Jar, nemenin gue. Sosok yang itu disenterin itu ya? Iya, yang di celana pendek. Yang kedua. Iya. Seriusan gue? Iya Jar. Setahu kan gue gue keluar sendiri, tapi kok ada orang lagi gitu. Masa sih gue kagak ada. Oh ya udah. Di situ temen gue si Fajar belum cerita bang, kalau ada sosok pendaki di situ yang tersambar petir. Histori sebelum gue ada cerita itu. Dan akhirnya gue prepare makan, packing, rencana buat turun. Di perjalanan gue turun, ya gue nyaman, gue nggak ada buat pikiran di situ, gue udah nggak pikiran lagi. Ya lancar-lancar aja gue turun sampai base camp. Itu gue udah ada yang mandi, ada yang ngopi. Selesai semua mandi, pesan makan, pada makan semua tuh bang. Selesai makan, udah gue lanjut lagi ngobrol sama si Fajar ini tentang si sosok ini. Penasaran lu nih? Masih penasaran nih, gue penasaran lagi. Si Fajar langsung cerita gue, itu gue yang lu ceritain, kemungkinan itu sosok pendaki yang tersambar petir. Masa sih? Gue nggak tahu lah soal kejadian yang itu, karena masih pemula, masih baru. Nggak mungkin masa iya sih? Soalnya 2 loh, bukan 1. Bang iya loh, 2 lu Jar, gue Jar. Emang lu ngeliat sosoknya gimana? Nah di situ baru si Fajar ini nanya ke gue semuanya. Ya oke, gue ceritain semua. Gitu. Iya, jadi gini Jar, gue ngeliat pas center ke bawah, kok ada pendaki celana panjang pakai jaket. Itu gue abain tuh, gue biarin deh. Nah yang pas ini Jar, pas gue nengok center sebelah lagi, nah ini pakai celana pendek, rapi sama pendaki, celana pendaki juga. Makanya gue tanya, lu itu anak bantuin gue nyari penyedap apa bukan? Situ Jar. Makanya gue nggak cerita sama lu nih. Oh gitu gue, ya mungkin ya itu gue emang lu pernah sempat ada histori di situ, tempat persis di tenda kita. Dulu ada pendaki nanjak di situ, dia ngeluarin handphone, main handphone, entah mau berfoto atau bikin story, nggak tahu deh. Sempat katanya dapat sinyal. Nah di situ dia posisi disambar petir. Di lokasi tempat lu naruh tenda. Tempat gua di nenda. Di situ bang. Dan itu sosoknya laki-laki. Sosok itu laki-laki. Mau yang lu lihat juga laki-laki ya? Dua-duanya itu laki-laki. Pakaian rapi pendaki. Makanya gue tanyain sih situ. Ya selesai gue cerita ke dia, udahlah gue di perjalanan mungkin ini mungkin buat pengalaman gue. Oh jadi bener kata orang ini kalau di gunung tuh nggak boleh apa-apa gini. Oh ternyata bener, bukan. Jadi itu sih ya, itu sih yang gue alamin selama gue
Oke, Gol. Ah. Gue mau ada yang gue tanya nih dari cerita lu tadi. Ya, silakan. Yang pertama nih, lu naik 10 orang ya? Gua naik 10 orang. Itu cowok semua, Bang? Cowoknya 9, perempuan 1. Oh, perempuannya ada perempuan. Ada 1. Nih, gue bertanya langsung ke sosoknya aja nih. Lu bilang yang pertama di jurang itu. Iya. Itu dia aktivitasnya apa, Bang? Setelah lu lihat dia lagi ngapain gitu? Kalau yang di jurang itu ya diem aja sih. Diam. Jadi kayak posisi kayak pendaki lagi ngaso begini nih kayak Diri tapi diri. diri. Iya, Posisi apa-apa. ngaso gitu gitu. Diri aja diem aja. Pas kena senter lu dia Pun diam. apa-apa gitu. Jadi pas gua kena senter tuh nggak terlalu jelas gitu bang. Posisi ini sosok ini nggak terlalu jelas itu ya nggak terlalu jelas persis. Tapi Lu yakin itu manusia itu sosok orang gitu? Makanya gua diam. Tapi dia nggak ada respon gitu. Nggak ada respon, nggak ada apa-apa. Cuma diem aja sih. Normalnya manusia kan ketika di senter pasti dia Nengok. bereaksi gitu. Iya. Dia nggak bereaksi. Nggak beraksi, diem aja sih. Sosoknya maksudnya bajunya ini outfitnya Outfit pendaki, Bawa dia keril gitu. bawa keril, bawa pakai jaket, celana panjang, rapi. Terus mukanya nggak kelihatan. Ya itu yang dibilang kurang jelas. Kurang jelas. Ini kalau yang gue lihat makanya kayak setelan pendaki ya udah. Jadi gue nggak ngeliat dari atas kepala sampai kaki nggak. Yang gue lihat aja sih. Stylenya pendaki, ya udah langsung lu alihkan center lu ke tempat lain gitu. Nah terus pas ketika lu alihin ada lagi nih. Ada lagi, itu tanpa gue juga. Nah itu gimana sosoknya tuh? Kalau itu sama bang. Dia posisi juga berdiri, tapi ngadepnya ke gua. Oh lu berhadapan berarti ini? Kalau berhadapan sih enggak, ya kurang lebih kayak posisi gua di sini 3 meteran lah di depan gua. Tapi emang sih kalau dibilang kagak berhadapan sih bang. Kayak posisi gua begini, nah ini sosok ke sini bang. Mau nyamping. Tapi diam. Nggak reaksi apa-apa gitu. Dan posisi kepala dia begini. Oh miring. Jadi kayak gini tuh. Tuh. Contohnya kayak orang noleh gitu. Nah, ya udah. Lu nggak penasaran pengen tanya nih apa ngapain di situ, apa itu teman lu apa bukan, kan lu pikir juga itu teman lu. Dan di situ gimana bang? Gue udah mulai di situ udah pikiran gue udah buyar bang. Karena lu sendiri juga ya bang. Karena gue sendiri. Iya, karena inisiatif gue sendiri keluar ya kan. Terus dia tuh bener sama kayak sosok yang pertama tuh, nggak ketika kena center, nggak ngasih respon apa-apa, nggak ngasih reaksi. Sama persis. Cuman outfitnya aja yang beda, sama posisinya aja. Dia juga bawa keril tuh. Iya sama. Bawa keril juga. Bukan keril bang, sorry. Yang celana pendek ini dia bawa backpack. Oh, bawa depek. Iya. Tapi emang posisi setelan gitu celana pendek. Tapi sosoknya jelas tuh bang yang kedua. Kalau yang kedua ini, ya jelas cuman di area tubuh aja sih. Kalau buat kepala atau muka tuh, ya begitu aja sih. Ya, nggak jelas lah. Iya nggak jelas. Karena lu sekilas. Sekilas doang. Lu walaupun sekilas, tapi lu jelas itu ada orang gitu ya. Itu sosoknya itu. Sosok gitu ya. Oke. Iya Gol nih. Maksudnya nih itu sosok tinggi apa pendek gitu gimana, maksudnya tipikal-tipikalnya ciri-cirinya gitu. Ciri khas badan dia. Kalau yang di bawah itu emang sih gua lah bang, ada. Gede lu. Sama. Nggak kurus nggak gemuk gitu. Nggak kurus nggak. Ya nggak kurus nggak gemuk kayak ya. Kayak gua lah. Sama. Yang di bawah begitu juga begitu. Ya, kalau yang di atas tuh rada kurus, rada kurusan. Gol, sekali lagi gue makasih lu udah mau mampir di sini, dan buat teman-teman semua, apapun yang sudah diceritakan sama narasumber gue bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif untuk teman-teman semua, melainkan kita jadikan pelajaran serta bekal informasi untuk kita bersama. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Gue Ibnu Fitrosidik dan gue Abang Bagol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.